Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Naufal Taqiyuddin dari kelas HKIA. Ingin mempresentasikan peradilan syariat Islam di Aceh yang disusun oleh Ahmad Nurkholik Arwani Ayu Purwaningsih. Yang materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah pembentukan peradilan syariat Islam di Aceh. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggure Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru lagi bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggure Aceh Darussalam dalam rangka melaksanakan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Nanggure Aceh Darussalam. Yang berikutnya yaitu dasar hukum peradilan syariat Islam di Aceh. Dasar hukum yaitu tentang perundang-undangan Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggure Aceh Darussalam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan lain-lain. Yang ketiga, menjelaskan dengan tugas dan fungsi peradilan syariat Islam di Aceh. Tugas dan fungsi Mahkamah Syariah adalah sebagai berikut, yaitu di bidang yudisial, dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang yudisial, bidang non yudisial, dan tugas lain-lain. Di bidang yudisial, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan peradilan tinggi agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam konun. Dalam konun ini membahas tentang kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama, bidang perkawinan, bidang kewarisan. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Konun Provinsi Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan tetap terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding pada perkara al-ahwa, al-syaksiyah, muamalah, dan jinayah. Yang kedua, tugas pokok non-yudisial. Yang pertama, pengawasan, penasihat hukum, dan hisab dan ruqyat. Tugas-tugas lain yaitu menyaksikan pengangkatan sumpah gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Yang kedua, ketua Mahkamah Syariah sebagai pembina Kopri Darmayukti Karini, IKHI, IPAPSI, dan PTWP, dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut. Yang ketiga, Mahkamah Syariah Aceh agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga musbidah untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syariah. Yang selanjutnya, wewenang peradilan syariat Islam di Aceh. Wewenangan yang pertama yaitu pelaksanakan wewenangan Mahkamah Syariah yang menyangkut wewenang peradilan
agama itu menjadi dua, kewenangan relatif, kewenangan mutlak. Yang A, kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan dan menerima suatu perkara yang diajukan kepada mahkamah syariah yang didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan nama tempat tinggal tergugat tersebut. Yang B, kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak ini adalah kewenangan badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh badan hukum yang lain. Yang kedua, melaksanakan wewenang mahkamah syariah yang menyangkut wewenang peradilan umum. Yang pertama tentang ada 5 perkara konon material yang berkaitan dengan kewenangan mahkamah syariah di bidang pidana jenayah, yaitu A. Konon nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariah Islam bidang akidah, ibadah dan syariat Islam. B. Konon nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamr dan sejenisnya. C. Larangan tentang maisir judi. D. Larangan tentang kolwat. E. Tentang pengelolaan zakat. Juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tidak pidana yang menjadi kewenangan mahkamah syariah mengadilnya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut: tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya, memalsukan surat baitul mal, melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya, dan petugasan baitul mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah. Dengan begitu, keseluruhan hukum pidana Islam yang terdapat dalam kelima konon tersebut dikelompokkan kepada 2 macam, yaitu hudud dan takzir. Kesimpulannya yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh Nanggore Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Dan dasar hukum peradilan syariat Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Kepres Nomor 11 Tahun 2003, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 tanggal 6 Oktober 2004, Konon Provinsi Nanggore Aceh Darussalam 10 tahun 2002. Dan tugas dan fungsi mahkamah syariah mencakup tugas yudisial dan tugas non yudisial. Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, mahkamah syariah mempunyai 2 bagian wewenang, yaitu wewenang yang menyangkut peradilan agama dan wewenang tentang peradilan umum. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.